البدر علينا من ثنيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawaban sang guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam menyikapi kelompok Salafi atau Wahabi. Ya. Dalam sebuah forum, dalam sebuah majelis, ada yang bertanya, bagaimana semestinya kita menyikapi kelompok Salafi atau Wahabi? Apakah tidak perlu berdebat dengan mereka, sementara mereka salah dalam masalah furu' dan usul? Seperti seringkali mereka mengatakan, ini bid'ah, sesat, ahli neraka. Bagaimana bisa kita membiarkan mereka sementara banyak orang mulai tertarik? Bagaimana semestinya kita menyikapi mereka? Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari sang guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan, tugas kita terhadap mereka adalah memberikan penjelasan yang baik, memperjelas dan mengukuhkan argumen dan dalil bagi umat, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat, ya, di pesantren-pesantren kita, sekolah-sekolah, masjid-masjid. Begitu juga pada saat pelajaran dan ceramah yang bersifat umum, tanpa perlu menyebut nama-nama mereka atau pengikut mereka, maupun organisasi dan masa mereka. Karena mereka tidak pantas, ya, untuk menguras energi kita hingga harus disebut-sebut di mimbar-mimbar ataupun di masjid-masjid kita. Kesibukan kita merespon hal itu merupakan hal yang diinginkan oleh para musuh Allah, yang mereka mulai semenjak mereka ciptakan isu tersebut untuk mengganggu konsentrasi kita. Karena mereka datang tidak sendirian. Di belakang mereka itu ada lembaga-lembaga pendidikan yang didukung dana dan berbagai program yang terencana yang bersumber dari musuh besar umat Islam. Mereka muncul karena umat Islam di Asia Tenggara mayoritas adalah dari kalangan Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Jika mereka konsisten menjalankan ajarannya, maka akan tegak kokoh ajaran Islam tanpa ada masalah. Tentunya hal ini adalah tidak mereka sukai. Lalu mereka menyusupkan kaki tangan mereka dari kalangan umat Islam, ya, yang mensyirikkan umat Islam, membid'ahkan, dan menganggap mereka sesat, mengangkat dan merendahkan mereka. Kita bertugas menunaikan kewajiban kita dengan memberikan penjelasan dan memaparkan dalil-dalil bagi diri kita, keluarga kita, kalangan pesantren, dan masjid kita, serta siapapun yang mau mendengarkan tanpa perlu menyebut nama-nama mereka dan masanya, dan tidak perlu membuka peluang perdebatan yang tidak produktif. Kalaupun kita harus berdebat, maka kita akan mendebat mereka dengan cara yang terbaik. Tidak perlu sampai panik hingga terjadi keributan, sampai beradu fisik. Lanjut, Habib Umar cukup dengan memberikan penjelasan yang santun. Tentunya hal ini kesantunan, ya, tidak kita temukan pada mereka. Mereka tidak akan pernah berdialog dan berdebat denganmu dengan santun. Karena mereka terbiasa terdidik untuk tidak bersopan santun. Oleh karena itu, jika ada orang yang tidak pandai berdebat dengan baik, maka jangan engkau layani.
sampai ada yang mengerti debat dengan cara yang baik. Baru kita layani dengan yang lebih baik lagi. Kalau tidak, maka kita hindari saja. Namun, jika ada di antara mereka yang berbicara di satu forum, dan kita ada di sana, maka kita wajib meresponnya dengan memberikan penjelasan kepada para pendengar. Selagi di majelis memang ada yang mendengarkannya dan mengambil manfaat, maka kita harus menjelaskan kepadanya permasalahan yang sebenarnya. Kita tentunya menjelaskannya dengan adab yang santun, ya, dan mereka dengan ketidaksantunan mereka. Biarkan mereka berbicara, ya, dengan tidak santun. Tapi kita harus tetap berbicara dengan santun. Lanjut lagi Habib Umar, Nabi Isa bin Maryam saat merespon orang bodoh yang mencacinya, beliau mendoakan kebaikan untuknya. Si bodoh mencaci lagi, beliau membalasnya dengan doa kebaikan. Lalu dicaci lagi untuk ketiga kalinya, tetap saja beliau mendoakannya. Kemudian berkata salah seorang pengikutnya, "Wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa, orang ini tidak memujimu atau memberi kebaikan untukmu. Ia mencacimu, lalu engkau mendoakannya. Setiap orang memberi apa yang dia miliki," jawab beliau. Setiap orang memberi apa yang dia miliki. Dia hanya memiliki itu, cacian. Dan saya memiliki ini, doa. Ahlus sunnah memiliki adab sopan santun. Sementara mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal adab sopan santun. Pada akhirnya, nanti Allah akan munculkan pula orang-orang bodoh yang akan menandingi mereka. Level para ulama tinggi dan tidak layak berhadapan dengan mereka. Sementara mereka yang tidak santun nantinya akan dijegal pula dengan orang-orang yang sama tidak santunnya, yang akan menghadapi dan memberikan pelajaran kepada mereka. Berkata Al-Imam Ja'far Shadiq, tersesat orang yang tidak mempunyai seorang guru yang membimbingnya, dan terhina orang yang tidak memiliki orang lancang yang membelanya. Kalau ada orang bodoh datang mendebat, biarkan dihadapi pula oleh orang yang lancang dari kelompok yang benar. Orang-orang bodoh dan kelompok sesat tidak pantas dihadapi oleh ulama dan cendekiawan, ya, dari kelompok yang benar. Orang bodoh dari aliran sesat biar dihadapi oleh pendukung ajaran yang benar, ya, yang sama lancangnya. Kemudian dikatakan lagi oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, mereka menyadari Allah akan melindungi kita dari keburukan dan mara bahaya yang mereka rencanakan. Kita harus tetap konsisten, memberikan penjelasan dan memantapkan dalil dan membina dengan baik putra-putri kita tanpa perlu membuka peluang, ya, untuk debat kusir. Hingga akhirnya kita terjebak dengan kesibukan yang diciptakan oleh musuh-musuh kita. Kita tunaikan kewajiban kita dalam urusan ini dan menjelaskan jalan yang benar. Jika ada satu isu diangkat di depan kita, maka kita respon dengan cara yang terbaik. Jangan sampai kita lupa akan tugas kita, yaitu membina hubungan masyarakat yang harmonis dengan Allah. Jangan sampai kesibukan ini membuat sholat kita tidak khusyuk, mengabaikan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua, ataupun kurang silaturahim. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Jangan biarkan hal ini menyita perhatian masyarakat hingga melupakan tugas ulama
yang Allah bebankan kepada mereka. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah jawaban dan sikap dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Azabiku semua, jika kalian ingin melihat video yang lebih lengkap, silakan kalian cek di link deskripsi. Di situ saya cantumkan linknya, bagaimana pendapat beliau, langsung video dari beliau. Dan azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.